Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuda Saputra dengan NIM 40122111133. Kali ini saya bertemu lagi dengan mata kuliah Hukum Humaniter dengan dosen pengampu Sintong Aryan Hutapea. Kali ini saya akan membahas tentang materi objek hukum humaniter internasional dan subjek hukum humaniter internasional. Oke. Yang pertama adalah objek hukum internasional. Yang pertama adalah objek sipil. Objek sipil adalah segala sesuatu yang tidak terlibat langsung dalam operasi militer dan tidak memiliki fungsi militer. Contohnya termasuk rumah tinggal, sekolah, rumah sakit, dan infrastruktur sipil seperti jembatan dan jalan. Prinsip dasar dalam hukum humaniter internasional adalah bahwa objek sipil tidak boleh menjadi sasaran serangan. Perlindungan terhadap objek sipil ini bertujuan untuk mengurangi penderitaan penduduk sipil dan menjaga hak dasar mereka. Yang kedua adalah objek militer. Objek militer mencakup segala sesuatu yang secara langsung terlibat dalam operasi militer dan mendukung kekuatan militer. Ini termasuk fasilitas militer, kendaraan perang, dan instalasi strategis seperti markas militer. Objek militer ini dapat menjadi sasaran serangan dalam batas-batas yang telah ditentukan oleh hukum internasional, dengan syarat serangan tersebut tidak menyebabkan kerusakan berlebihan terhadap objek sipil atau mengakibatkan penderitaan yang tidak perlu. Yang kedua kita bertemu dengan subjek hukum humaniter internasional. Dalam subjek hukum humaniter internasional ini terdapat dua. Yang pertama adalah kombatan atau pejuang. Kombatan ialah individu yang secara sah terlibat dalam konflik bersenjata. Mereka memiliki hak untuk terlibat dalam permusuhan dan dapat dianggap sebagai target sah dalam pertempuran. Kombatan juga memiliki kewajiban untuk mematuhi hukum humaniter internasional, termasuk menghormati perlindungan yang diberikan kepada non-kombatan dan objek sipil. Yang kedua adalah non-kombatan atau non-pejuang. Non-pejuang di sini dalam artian adalah warga-warga sipil. Dan kita kembali masuk ke materi, yaitu non-kombatan ialah individu yang tidak terlibat langsung dalam permusuhan. Mereka termasuk masyarakat sipil, pekerja kemanusiaan, dan personel medis. Personel medis di sini dikatakan dengan Palang Merah Internasional, di mana mereka tidak boleh diserang ataupun terlibat dalam permusuhan, dan mereka bersifat netral, harus menerima apapun yang datang pada mereka. Kesimpulan pada materi kali ini adalah hukum humaniter internasional bertujuan untuk meminimalkan penderitaan dalam konflik bersenjata dengan mengatur pelindungan terhadap objek sipil dan non-kombatan, serta menetapkan batasan-batasan pada serangan terhadap objek militer. Dengan memahami peran dan perlindungan yang diberikan kepada objek dan subjek hukum, kita dapat lebih baik menghargai tujuan hukum humaniter internasional untuk menjaga hak kemanusiaan manusia baik di medan perang. Oke, kita masuk lagi ke kombatan atau pejuang. Di sini kombatan memiliki hak untuk terlibat dalam pertempuran dan dapat dianggap sebagai target sah selama pertempuran.
Mereka juga memiliki hak ya untuk dianggap sebagai tawanan perang jika tertangkap oleh musuh. Kedua, kewajiban kombatan atau pejuang di sini ialah mematuhi hukum humaniter internasional yang mencakup menghormati perlindungan terhadap non kombatan tadi, di mana mereka tidak boleh menyerang warga sipil dan pekerja medis yang bersifat netral. Yang kedua adalah non kombatan. Non kombatan memiliki hak untuk dilindungi dari serangan langsung dan perlakuan yang tidak manusiawi oleh kombatan atau pejuang yang tadi. Mereka berhak atas perlindungan dan bantuan kemanusiaan, serta harus dapat menjalani kehidupan mereka tanpa terpengaruh oleh konflik bersenjata. Maksud di sini mereka tidak terpengaruh oleh kekerasan konflik bersenjata adalah Palang Merah Internasional. Salah satu contohnya ialah Palang Merah Internasional tidak boleh memberat sebelahkan salah satu pihak pada saat terjadinya perang, di mana di sini maksud dari tidak seimbangnya itu kayak mereka tidak bisa menerima musuh dari lawan tersebut. Kewajiban non kombatan yang pertama non kombatan ialah tadi itu salah satu contohnya mereka harus bersifat netral. Kesimpulan pada materi ini ialah hukum internasional dibagi berdasarkan status perorangan sebagai kombatan atau non kombatan. Mereka juga memiliki hak dan kewajiban di setiap masing-masing. Sekian dari video saya hari ini. Maaf bila kurang jelas. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.